Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta KKN, adik-adik sekalian yang berbahagia. Di sini kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang kode etik dan juga penilaian peserta KKN. Baiklah, saya akan memperkenalkan pemateri kita pada hari ini, yaitu ada Bapak Dr. Haji Ahmad Tajuddin Arafat, MAG. Beliau lahir di Kudus pada tanggal 7 bulan 7 1986. Kemudian beliau adalah alumni dari Madrasah TBS Kudus. Beliau juga alumni dari S1 sampai S3 dari UIN Wali Songo Semarang. Kemudian saat ini beliau adalah dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Wali Songo Semarang. Beliau juga menjadi staf ahli di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LP2M UIN Wali Songo Semarang. Dan saat ini untuk organisasi di luar, beliau menjadi wakil sekretaris pengurus IPHI atau Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia daerah Jawa Tengah. Kemudian beliau juga aktif menulis artikel di berbagai media cetak maupun media online. Nah, baiklah para peserta sekalian, marilah kita simak materi kita. Sebelumnya kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Ira. Kami persilahkan waktunya untuk mengisi materi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Terima kasih atas waktu diberikan oleh moderator Mbak Ira, dan salam hormat dan salam bangga kami aturkan untuk teman-teman mahasiswa peserta KKN reguler dari rumah angkatan 75 tahun 2020. Pada sesi kali ini saya diberi amanah oleh BPKKN selaku pengelola dan penyelenggara kegiatan KKN di UIN Wali Songo Semarang untuk memberikan materi terkait dengan kode etik, kemudian nanti juga tentang penilaian hasil dari karya pengabdian atau kinerja pengabdian teman-teman KKN melalui dari rumah itu sendiri. Pertama, nanti silahkan materi ini juga nanti bisa di-download di web KKN Wali Songo ID tentang panduan atau pedoman kegiatan KKN reguler kita. Tentang kode etik peserta KKN reguler dari rumah tahun 2020 angkatan 75, ada beberapa poin yang harus dipertimbangkan dan dicermati bersama oleh teman-teman peserta KKN. Yang pertama adalah selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait dalam setiap pelaksanaan program kegiatan. Poin pertama ini mengharuskan semua tim KKN, baik yang sifatnya nanti personal karena ini adalah KKN online, KKN daring, KKN dari rumah yang poskonya tidak satu tempat tapi di rumahnya masing-masing, untuk selalu berkoordinasi dan mengkonsultasi. Kepada siapa itu koordinasi dan konsultasinya? Satu, kepada DPL, dosen pembimbing lapangan dari tiap tim kelompok yang ada. Satu DPL akan membimbing dua kelompok yang ada. Silakan berkoordinasi setiap rencana program, bahkan sampai eksekusi program, silahkan berkonsultasi dan minta pertimbangan dari Bapak Ibu DPL kalian nanti. Yang kedua adalah silahkan berkoordinasi dan berkonsultasi kepada pemerintah daerah setempat, baik itu pada level yang paling rendah, ketua RT, ketua RW, atau pada perangkat desa atau kepada kepala desa atau lurahnya, agar tidak terjadi miskomunikasi, tidak terjadi kesalahpahaman terkait kegiatan yang kalian lakukan di desa itu atau di desamu sendiri. Sifatnya komunikasi yang bagus, yang santun, jelaskan bahwa kita sedang melakukan kegiatan KKN dengan kondisi seperti ini, bentuk kegiatan seperti apa, silahkan dikomunikasikan dengan baik. Jadi koordinasi dan konsultasi diharapkan akan menjadi wadah untuk mencari solusi dari problem yang kalian nanti temukan di masyarakat ketika proses KKN yang Anda lakukan itu sendiri. Kode etik yang kedua adalah
gunakanlah atribut atau simbol KKN Winwali Songo Semarang secara baik dan bijak. Nanti kalian akan mendapatkan atribut KKN, yaitu kaos dan juga jaket KKN, dan setiap aktivitas yang kalian lakukan harus menggunakan atau memakai atribut itu. Maka jagalah dengan baik atribut itu sebagai bagian dari simbol alma mater kita. Jagalah nama baik alma mater kita, jagalah dengan cara yang bijak, jagalah dengan cara yang santun. Ini karena tidak langsung kalian sedang memperkenalkan institusi kalian, alma mater kalian kepada orang banyak, pada halayak ramai. Poin yang ketiga adalah selalu menjaga nama baik alma mater dan citra mahasiswa Islam. Ini menjadi hal yang perlu dicermati atau dipenuhi oleh semua peserta KKN, bahwa apapun kondisinya, meskipun ini KKN di rumah, bukan berarti ketika kalian mengerjakan kegiatan-kegiatan yang berbasis pada rencana program kegiatan KKN kalian, ketika keluar rumah atau beraktivitas dalam kaitannya dengan kegiatan pengabdian, harus selalu menjaga nama baik kampus kita, harus memberikan contoh dan kepantasan diri bahwa kita adalah mahasiswa muslim, mahasiswa dari kampus Islam, dan seterusnya. Jangan memberikan pandangan yang negatif atau memberikan penilaian yang tidak baik kepada kampus kita tercinta. Maka dari itu, hal seperti ini, terutama nanti apalagi dalam proses KKN dari rumah itu, hal yang paling banyak dalam kegiatanmu adalah memposting informasi, memposting berita, membuat flyer, membuat pamflet yang kamu share di media sosial, baik itu di grup WA, Facebook, Instagram, maupun di Twitter dan yang lainnya. Semua itu harus mencerminkan bahwa kita adalah mahasiswa dari kampus Islam, bahwa kita adalah bagian dari warga Sivitas Akademika Winwali Songo Semarang yang harus menjaga nama baik dan alma mater kampus kita tercinta. Poin yang keempat dari kode etik peserta adalah hindari sejauh mungkin sikap maupun perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan norma susila yang berlaku di tengah masyarakat. Karena ini banyak kegiatan dari rumah atau dari tempat di mana kalian itu melakukan kegiatan, bisa di kos, di kontrakan, atau di pesantren, maka sewajarnya taati dan ikuti peraturan atau kebijakan yang ada di situ. Jangan malah menerjang, bahkan melanggar susila yang ada di masyarakat itu sendiri. Banyak sekian perilaku yang tanpa disadari itu akan mengakibatkan berdampak pada diri kita selaku peserta KKN sendiri. Kita sudah banyak contoh beberapa hal yang itu mereka akui adalah kealpaan atau kekhilafan, tapi sudah kadung menjadi ekspos berita di masyarakat, sehingga menjadi dampak yang tidak baik untuk peserta KKN itu sendiri. Kita lanjut, kode etik yang kelima, ciptakan rasa nyaman kepada masyarakat dengan adanya program pengabdian KKN. Perkenalkan bahwa kamu di rumah itu, kamu di kontrakan, kamu di kos, atau dimanapun kalian sedang tinggal itu, bahwa kalian sedang mengabdi di masyarakat, kalian sedang ber-KKN, kalian sedang ingin memberikan yang terbaik kepada masyarakat, baik melalui media sosial maupun melalui kegiatan-kegiatan sosial di lapangan, dengan catatan penuhilah protokol kesehatan dengan baik, taatilah protokol kesehatan dengan bijak, dan seterusnya. Jadi andaikan kalau mau memasang leaflet atau memasang spanduk tentang sosialisasi bahaya COVID dan seterusnya, gunakanlah dengan cara yang tepat dan bijak. Jangan berkerumun, jangan membuat komunitas yang berkerumun dan seterusnya yang akhirnya memberikan keresahan kepada masyarakat itu sendiri. Ciptakan rasa nyaman, jangan meresahkan di masyarakat. Yang keenam, menghormati dan mematuhi serta menjunjung tinggi peraturan pemerintah dan norma susila yang berlaku di tengah masyarakat. Terlebih dalam kondisi yang seperti ini, pandemi COVID-19 yang belum usai ini memaksa pemerintah untuk lebih ketat membatasi aktivitas kita di luar ruangan, sehingga apapun nanti program rencana kegiatan kalian silahkan direncanakan dengan matang dan jangan dieksekusi sebelum jelas
dan dikonsultasikan kepada Bapak Ibu DPL kalian masing-masing, dan juga dikonsultasikan kepada pemerintah setempat yang tadi sudah saya katakan, baik yang level yang paling rendah yaitu ketua RW, ketua RT, atau bahkan pada level kelurahan atau desa itu sendiri. Selanjutnya yang ketujuh, pahami dan taati tata tertib peserta KKN dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Tata tertib yang ada di pedoman itu ditaati. Jangan melanggar, penuhi semua prosedurnya. Ketika disuruh laporan harian, silahkan laporan harian. Ketika ada program yang sifatnya kelompok, dieksekusi bersama. Semua akan dipantau secara intens melalui e-learning, melalui sistem yang ada di Winwali Songo oleh DPL kalian masing-masing. Maka nanti proses penilaian akan melihat dari sejauh mana kontribusi pengabdian kalian selama ini dalam kelompok atau tim yang ada dalam KKN reguler kali ini. 8. Melaksanakan seluruh tugas kegiatan KKN dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi dilandasi jiwa pengabdian yang tinggi. Ini penegasan kembali bahwasanya kalian meskipun di rumah, meskipun dalam kondisi yang terlihat orang itu nyantai, tidak punya aktivitas, tapi kalian pada dasarnya saat ini sudah akan mengikat diri menjadi bagian dari tim KKN Winwali Songo Semarang. Besok pada tanggal 6 Oktober, awal Oktober, akan ada pelepasan secara formal melalui jaringan atau daring untuk secara resmi kalian diterjunkan ke masyarakat, ke rumah masing-masing, ke kontrakan masing-masing, ke posko atau ke pesantren masing-masing untuk melakukan aktivitas pengabdian. Maka laksanakan dengan sepenuh hati, laksanakan dengan penuh semangat, jiwa mengabdi menjadi bagian dari cara, syukur-syukur ini menjadi bagian dari upaya kita untuk segera membantu pemerintah mensosialisasikan tentang bahaya COVID, membantu pemerintah mensosialisasikan tentang pentingnya menjaga kebersihan, menjaga kesehatan dalam suasana pandemi seperti ini. Itu gambaran tentang kode etik yang harus dipatuhi setiap peserta KKN reguler dari rumah angkatan 75 tahun 2020. Saya sedikit ingin menyinggung soal laporan akhir. Nanti dalam juknisnya atau dalam panduan juga akan dijelaskan secara rinci bahwa setidaknya ada 5 tuntutan dalam laporan akhir dari kegiatan KKN kalian bersama itu. Baik nanti ada yang sifatnya kelompok maupun ada yang sifatnya individu. Jika rata-rata per kelompok ada 15 orang, maka nanti dalam satu kelompok itu ada laporan individu yang kemudian nanti dikoordinasikan dengan koordinator kelompoknya, dan juga ada kegiatan kelompok yang nanti memang menjadi bagian laporan kelompok Anda masing-masing. Ada 5. Pertama tentang artikel atau opini individu, ini berita online, monggo. Nanti ada skema cara bagaimana membuat artikel opini atau artikel sederhana, artikel publikasi online, artikel media. Buku, ini sifatnya kelompok, buku dalam artian bunga rampai. Silahkan kalian ekspresikan sekian pengalaman selama melakukan kegiatan KKN dari rumah itu, menjadi dinarasikan, kemudian dikompilasi menjadi bunga rampai kelompok itu sendiri. Dan nanti akan tetap dikonsultasikan dengan DPL kalian masing-masing. Nanti juga akan ada panduan bagaimana cara membuat buku bunga rampai atau membuat artikel opini yang ada di media itu sendiri. Ketiga, konten kreatif. Ini berbasis media sosial, baik secara individu maupun tugas kelompok. Bisa saja dipublikasi atau di-share di IG, di Facebook atau grup WA, nanti sesuai dengan kebutuhan kalian di lokasi pengabdian kalian masing-masing. Kemudian video kreatif yang menjadi bagian dari pelaporan aktivitas kegiatan pengabdian kalian dari rumah itu sendiri. Ini bisa menjadi tugas individu dan juga menjadi tugas kelompok. Dan yang 5, berita online atau liputan sederhana menarasikan bentuk kegiatan kalian di masyarakat. Silahkan apapun itu akan menjadi, ini akan juga menjadi bagian dari mensosialisasikan alma mater kita tercinta, yaitu kampus Winwali Songo Semarang di masyarakat dan di dunia digital atau media itu sendiri. Kita lanjut pada penilaian KKN reguler dari rumah. Pada prinsipnya
tidak ada perubahan yang signifikan dari pola penilaian kegiatan KKN kalian nanti dengan kegiatan KKN yang sudah berjalan sebelumnya, KKN yang offline atau KKN yang di lapangan langsung itu. Secara umum tidak ada perubahan, hanya beberapa poin saja yang nanti akan kita sampaikan itu. Pertama adalah penilaian diberikan berdasarkan tahapan pelaksanaan KKN mandiri melalui persiapan, pembekalan, pelaksanaan KKN, dan laporan-laporan akhir. Jadi setelah kita melakukan pembekalan ini juga menjadi bagian penilaian oleh BPKKN atau Badan Pelaksana KKN, yaitu LP2M UIN Wali Songo Semarang. Maka harus hadir semua, nanti kita absen dalam proses kegiatan pembekalan ini. Jadi pembekalan, persiapan, nanti sudah ada koordinasi dalam grup WA yang kita buat. Semua informasi terkait kegiatan KKN diupdate dalam grup WA itu, dan semua koordinator yang masuk dalam grup WA harus mensosialisasikan kepada anak buahnya atau anggotanya itu sendiri. Pelaksanaan KKN nanti dipantau oleh DPL penilaiannya, dan laporan akhir nanti akan dikoordinasikan antara BPKKN dengan DPL-nya. Aspek penilaian KKN reguler dari rumah adalah pembekalan pada hari ini yang kita sedang lakukan ini, itu menyumbang 10%, maka tingkat kehadiran dan partisipasi kalian menjadi bagian dari proses penilaian itu sendiri. Kemudian pelaksanaan KKN 80%, ini nanti diberikan oleh Bapak Ibu DPL kalian melalui proses-proses evaluasi dan monitoring selama 45 hari melalui daring itu sendiri, atau melalui komunikasi grup WA yang nanti akan kalian buat dengan para Bapak Ibu DPL kalian masing-masing itu. Dan juga adalah yudisium, proses penilaian akhir atau pelaporan kalian yang nanti akan disetujui oleh DPL. Mungkin dalam nanti ada sedikit perbedaan terkait pengesahan pelaporan akhir kegiatan kalian. Jika KKN reguler sebelumnya yang memang langsung terjun ke lapangan, ada penilaian itu juga diambil dari penilaian pemerintah desa setempat atau kepala desa biasanya, atau yang mewakilinya. Tapi pada momen KKN dari rumah ini, yang memberikan pengesahan pada laporan akhir kalian adalah Bapak Ibu DPL kalian masing-masing. Maka LP2M tidak akan menerima laporan akhir dari kegiatan KKN kalian ketika tidak dijumpai atau tidak ditemukan atau belum ada pengesahan dari Bapak Ibu DPL kalian masing-masing itu sendiri. Poin ketiga, penilaian KKN reguler dari rumah ini dilakukan oleh DPL dan LP2M. Sekali lagi, proses penilaian akhir pengabdian kalian melalui kegiatan KKN ini dinilai oleh DPL dan LP2M. DPL akan menilai dengan total 80% dari proses kegiatan KKN kalian, dan LP2M menilai 20% dari proses kegiatan KKN kalian. LP2M menilai dari aspek partisipasi, komunikasi intent melalui grup WA yang dibuat oleh kita dengan para koordinator KKN, baik itu mulai sosialisasi tentang pembekalan, sosialisasi tentang juknis, sosialisasi tentang materi-materi proses pengabdian di masyarakat, dan juga nanti proses pelaporan akhir juga menjadi bagian dari penilaian oleh BPKKN kepada kalian selaku peserta KKN itu sendiri. Kemudian yang 80% adalah penilaian dari DPL kalian yang berbasis pada proses evaluasi dan monitoring secara daring maupun konsultasi dan koordinasi melalui grup WA yang akan kalian buat nanti itu sendiri. Yang terakhir tentang yudisium. Yudisium itu apa? Yudisium adalah penentuan lulus atau tidaknya seorang mahasiswa peserta KKN dalam kegiatan ini. Lulus dan tidaknya peserta KKN tidak terikat secara langsung pada kelompok.
Jadi ini perlu diperhatikan. Maka kekompakan, konsolidasi yang bagus menjadi bagian dari proses penilaian itu, meskipun tidak menjamin ketika kelompoknya bagus kemudian peserta semuanya dinyatakan lulus. Karena ada banyak kasus kita temukan ada sekian tim kelompok atau tim posko KKN, ambil contoh ada 15 orang bekerja secara bagus, tapi ada 1-2 oknum ternyata mencederai kekompakan ini dan kita putuskan, maka 1 orang atau 2 orang itu tidak lulus KKN. Maka sekali lagi, satu hal yang menjadi pernyataan kita bersama adalah yudisium tidak hanya berdasarkan proses penilaian DPL dan BPKKN, tapi juga berdasarkan pada kekompakan dan juga pada sejauh mana kalian bisa menjaga nama baik kampus, tidak memberikan informasi yang negatif, tidak bersikap yang tidak pantas selaku mahasiswa muslim, dan seterusnya. Maka dari itu kode etik yang sudah saya sampaikan tadi di awal harus sangat dipahami dan sangat dicermati. Jangan sampai terlena dengan perilaku kita yang terkadang tidak sadar kemudian memberikan berita, informasi, status atau apapun dalam media yang akhirnya mengurangi kenyamanan dan ketertiban dalam proses ber-KKN kita bersama. Sedang yudisium bertujuan untuk menentukan standar penilaian yang sama antar penilai KKN. Ini menjadi level koordinasi antara BPKKN selaku Bapak Ibu dosen yang memang membimbing, mengawasi kalian dalam proses kegiatan KKN selama 45 hari, dan juga oleh BPKKN yang memang secara teknis menjadi pengelola, pelaksana, dan penanggung jawab secara administratif proses KKN kalian di lapangan itu sendiri. Peserta sidang yudisium adalah LP2M selaku BPKKN dan DPL selaku Bapak Ibu dosen yang membimbing kalian di lapangan itu. Yudisium dilakukan berdasarkan nilai dari masing-masing peserta KKN yang diberikan atau dikirimkan oleh DPL ke BPKKN. Proses kegiatan selama mengikuti kegiatan pra KKN dan pasca. Kegiatan pra itu apa? Kegiatan pra adalah pembekalan, orientasi yang nanti juga kita akan lakukan melalui daring, dan juga pada kegiatan pelepasan yang nanti juga kita rencanakan semoga bisa dihadiri oleh Bapak Rektor secara langsung, dan juga nanti tentang proses pelaporan. Jangan sampai terlambat. Pelaporan biasanya batasnya adalah 1 pekan atau 7 hari dari penarikan tim KKN itu sendiri. Dan itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Selamat mengabdi, selamat terjun ke masyarakat, selamat berkarya untuk kemajuan bangsa dan negara, dan jangan lupa tetap jaga nama baik alma mater kampus kita tercinta, dan selalu berkoordinasi dengan Bapak Ibu DPL kalian nanti, dan janganlah gegabah dan bijaklah dalam memanfaatkan media sosial yang akan menjadi bagian dari media pengabdian kalian masing-masing. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaat dan berkahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Tajuddin Arafat atas materi yang disampaikan. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat mahasiswa semuanya, yang ditegaskan oleh Bapak Ahmad Tajuddin Arafat adalah bagaimana menjaga citra sebagai mahasiswa Islam, gitu ya, membawa nama UIN Wali Songo. Baiklah, semoga apa yang disampaikan membawa manfaat dan menjadi bekal untuk mengabdi kepada masyarakat. Selamat berkarya dan selamat mengabdi untuk kemaslahatan. Dari kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.